Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kali ini aku mau pick a card reading lagi dan temanya adalah temukan berkah ini dalam waktu dekat. Dan di sini aku sudah siapkan dua pile. Pile yang pertama ada Black Tourmaline. Kemudian yang kedua ini ada Red Garnet. Silakan pilih yang mana yang sesuai intuisi kamu, yang sesuai dengan kata hati kamu. Dan sekali lagi ini adalah general reading, timeless, sehingga kapan aja kamu nonton silakan ambil yang resonate dan semoga hal-hal positif itu terwujud dan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, aku akan balik lagi untuk membacakan satu persatu. See you. Hai, bagi kamu yang memilih pile 1 atau Black Tourmaline, ini readingan untuk kamu ya. Oke, jadi aku sudah pre-shuffle ya, dan 3 kartu ini adalah berkah yang akan kamu temui dalam waktu dekat. Yang pertama ada Nine of Coins, kemudian The High Priestess, dan yang terakhir ada Knight of Swords. Oke, di sini yang langsung aku tangkap adalah kemungkinan besar berkahnya di finansial ya. Jadi kalau kamu sedang mengusahakan peningkatan di keuangan, di karir maupun usaha kamu, kelihatannya ini ya, berkah yang akan kamu temukan dalam waktu dekat. Dan di sini kuncinya adalah kepekaan, intuisi maupun spiritual kamu. Dan juga bagaimana kamu mempelajari sesuatu itu bukan hanya yang tersurat, tapi juga yang tersirat. Nah, jadi memang diperlukan kepekaan ya, supaya kamu itu bisa lebih intuitif dan seperti sudah bisa mendeteksi gitu ya, ke arah mana kamu perlu melangkah. Jadi untuk usaha kamu misalnya, kalau misalkan kamu itu ingin ekspansi, memperluas usaha kamu, kamu itu seperti sudah ada feeling atau kepekaan tertentu. Jadi ke arah mana gitu ya, apa ke kanan atau ke kiri atau lurus, itu dari sisi spiritual kamu. Jadi bukan lagi hanya mengandalkan logika, di sini yang aku lihat ya, lebih kepada kepekaan, kepada naluri, kepada feeling. Dan kelihatannya itu akan berhasil ya. Jadi kalau kamu sudah bisa menemukan kuncinya ini dari kepekaan kamu, maka kelihatannya peningkatan di finansial itu akan bisa tercapai. Dan tujuan kamu itu akan lebih terarah gitu ya. Jadi kamu tuh seperti menjalani sesuatu sudah on track. Tidak perlu lagi cari tahu ke sana kemari atau bimbang kayak gitu. Jadi udah langsung go ahead gitu ya, langsung jalan karena kamu sendiri sudah seperti punya apa ya istilahnya tuh, punya feeling yang kuat gitu ya, dan feeling kamu itu kelihatannya benar. Jadi udah nggak meraba-raba lagi, intinya tuh seperti itu. Dan di sini ya, yang kelihatan juga adalah sisi spiritual kamu kan terbangun, sehingga kamu itu akan menjadi lebih tenang walaupun menghadapi drama. Di sini juga ada warning ya, karena dengan semakin terbangunnya sisi spiritual kamu, kelihatannya memang akan ada aja gitu ya orang yang ingin nyoba-nyoba atau ingin memancing kayak gitu, atau mungkin iri. Ada juga yang ya memang sifatnya itu suka usil kayak gitu ya. Nah, di sini diperlukan ketenangan. Jadi supaya tidak terpancing gitu ya. Kalau kamu tenang, maka akan menghadapi mereka itu dengan santai. Nah, kalau orang-orang seperti itu dihadapi dengan santai, orang-orang itu akan dongkol sendiri kayak gitu. Dan memang itu tujuan mereka. Ketika orang yang dalam tanda kutip ya,
mungkin belum sadar gitu ya, kasarnya tuh jahat, mereka tidak akan suka melihat orang yang berada di jalan yang lurus, atau mungkin yang tadinya sama seperti mereka, kemudian berubah gitu ya. Nah, itu kan mereka akan seperti kepanasan kayak gitu. Nah, di sini kalau kamu bisa fokus ya, tetap kamu itu berada di jalan yang lurus dan melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. eh, nggak usah tengok kanan kiri, nggak usah meladeni kayak gitu. Kamu akan mencapai tujuan kamu yang dari awal, yang sudah kamu usahakan ini. Jadi berkahnya kelihatannya seperti itu, dan ini kartunya cukup bagus ya. Paling ya itu tadi ya, aku singgung sedikit masalah drama, karena biar bagaimanapun ujian itu pasti ada, cobaan itu pasti ada. Dan di sini kalau kamu berhasil menangkal ya atau tidak terpancing, maka tujuan kamu itu tidak tergoyahkan. Dan itu akan selaras ya dari awal sampai prosesnya dan juga akhirnya. Oke, so congratulations untuk para satu, semoga menjadi kenyataan yang baik-baik dan sampai ketemu di reading selanjutnya. See you. Hai, bagi kamu yang memilih pile 2 atau red garnet, ini readingan untuk kamu ya. Oke, jadi di sini sudah ada 3 kartu. Yang pertama ada Six of Cups. Kemudian ada Ace of Cups dan Queen of Cups. Oke, pile 2. Di sini yang langsung terlihat adalah masalah hati, perasaan atau percintaan. Jadi kemungkinan besar berkah yang akan kamu temui dalam waktu dekat itu terkait masalah percintaan. Di sini yang aku lihat ya, sebagian itu kemungkinan akan mendapatkan seseorang yang sudah kamu kenal. Artinya apakah itu dari teman lama atau bisa juga mantan gitu ya, yang akan datang kembali ke kehidupan kamu. Dan kelihatannya ketika datang lagi akan membawa kebaruan. Jadi kalau dulu itu putusnya ya karena pasti ada masalah gitu ya. Nah, ketika kembali lagi, kalian ini akan seperti renewal gitu ya. Jadi energinya itu sudah tidak membawa energi yang dulu. Dan kelihatannya nanti akan lebih saling perhatian, saling menyayangi, dan intinya tidak ada masalah seperti di masa lalu. Dan itu juga salah satu saran ya bagi kamu yang memang sekarang sedang menuju ke arah sana, ingin baikan atau ingin kembali gitu ya. Hindari mengingat masalah-masalah di masa lalu, kecuali untuk mencari solusi atau misalkan menemui masalah yang mirip. Nah, jadi di sini ya, kalau di percintaan yang aku rasakan sih kebanyakan ya ini dengan orang yang sudah dikenal. Dan kelihatannya ada sedikit ini aja sih ya, warning supaya nggak gampang baper gitu ya. Jadi kalau misalkan ketemu lagi dengan orang lama, memang itu sudah ada seperti perasaan kayak gitu ya, sudah timbul perasaan. Tapi hindari langsung baper, meskipun nantinya kamu akan jadi sama dia. Di sini sih intinya tidak ada masalah gitu ya, kalau kalian itu bersatu atau kembali lagi. Intinya sih hindari yang baper menuju drama. Karena kalau misalkan seperti itu, ditakutkan gitu ya, disayangkan nantinya hubungannya akan kembali lagi seperti yang dulu. So, di sini berkahnya adalah kamu dan mantan kamu atau teman lama itu bisa memulai awal mula baru yang lebih oke, yang lebih penuh perhatian gitu ya. Kuncinya adalah dengan tidak berdrama atau mengungkit-ungkit masa lalu.
Di sini juga sebagian aku merasakan untuk selain percintaan ya, walaupun ini kartunya adalah kartu Cups, tapi aku bisa merasakan ada sedikit juga masalah pekerjaan contohnya. Jadi kalau kamu itu sedang mencari pekerjaan atau ingin pindah kerja, coba networking dengan orang yang sudah lama kamu kenal atau sudah lama tidak kontak, kemungkinan akan mendapatkan info dari orang itu. Dan kalau misalkan kamu itu ingin rekonsiliasi ya atau ingin meminta maaf, kelihatannya itu akan terjadi gitu ya. Jadi kalau kamu ada yang mengganjal gitu ya, punya masalah dengan seseorang dan kamu itu sulit ya selama ini untuk membuka hatinya, kemungkinan dalam waktu dekat orang itu akan luluh. Nah, ini bisa sebaliknya ya. Jadi kalau kamu yang punya rasa dendam atau rasa sakit hati, kemungkinan akan sirna gitu ya. Kamu akhirnya akan lebih ikhlas. Jadi kamu itu akan melunak dan mengedepankan perasaan yang baik. Jadi yang lalu biarlah berlalu dan membuka lembaran baru. Meskipun ya tidak perlu dekat lagi dengan orang yang pernah bermasalah sama kamu, tapi setidaknya kamu itu sudah bisa legowo dan sudah tidak mengingat-ingat lagi gitu ya rasa sakit yang diciptakan oleh orang itu. So di sini yang aku lihat ya ada energi healing juga, walaupun ini PR ya. Jadi intinya itu adalah jangan terlalu baper. Kalau misalkan kamu itu sudah mulai gitu ya merasa down, nah di sini pesannya adalah kamu itu memang diberikan perasaan yang sensitif. Lihat sisi positifnya. Memang itu berat ya, bagi orang yang sensitif itu berat. Tapi dengan sisi sensitif itu, kamu itu bisa bermanfaat gitu ya, bisa membantu orang lain. Jadi gunakan energi kamu untuk membantu orang lain. Alih-alih kamu itu terlalu memikirkan perasaan kamu, lebih baik perasaan kamu itu dibagi ya, diberikan kepada orang yang membutuhkan. Jadi seperti memberikan perhatian, memberikan pertolongan, dan kalau misalkan ada yang sedih, kamu bisa menjadi pendengar yang baik. Seperti itulah gitu ya. Jadi intinya di sini kamu itu akan mendapatkan perhatian, akan mendapatkan kasih sayang, baik dari orang lain maupun dari diri kamu sendiri. Jadi itu ya, berkah yang akan ditemukan dalam waktu dekat. Kamu akan bisa menjadi seseorang yang lebih ikhlas dan juga banyak yang menyayangi. Oke? So, demikian ya file 2, semoga membantu dan sampai ketemu di reading selanjutnya. See you and take care.